Pernahkah kalian mendengar tentang mineral bernama kasiterit? Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Pelgi Saliana, NIM 12170400055. Kebetulan aku mendapat satu tugas pada mata kuliah Geokimia dan Mineralogi di program Merdeka Belajar PTKI atau Merpati. So, di video ini aku akan mencoba review salah satu mineral secara sains dan keunggulannya, serta aku kaitkan dengan bagaimana potensinya jika kita pandang secara ekonomis. Mineral ini adalah satu komoditas penting yang menurut aku ini berpotensi menyokong suatu perekonomian. Let's go, kita bahas lebih dalam. Kasiterit adalah mineral utama yang menjadi sumber logam timah. Nama kasiterit berasal dari bahasa Yunani kasiteros yang berarti timah. Mineral ini memiliki kilau seperti logam dan sering ditemukan dalam warna coklat tua hingga hitam. Sifat yang dimilikinya kita tinjau dari sifat kimia dan fisik. Sifat kimia, mineral ini terdiri dari senyawa timah dioksida dengan kandungan timah hingga mencapai 78,8%. Membangun struktur kristal SnO2 dengan struktur tetragonal sehingga dapat juga dan sangat mungkin untuk mendapatkan bentuk gemstone-nya atau bentuk dari permatanya. Kemudian sifat fisik, kasiterit memiliki kekerasan hardness mencapai 6-7 pada skala Mohs dan berat jenis tinggi yaitu sekitar 6,8 hingga 7,1 gram per cm3. Sehingga sifat uniknya kasiterit sangat tahan terhadap oksidasi, menjadikannya ideal untuk aplikasi logam timah di lingkungan ekstrim. Berat jenis yang tinggi membuatnya tahan dari pelapukan di dasar aliran sungai dan sering terdapat berkonsentrasi dalam endapan glacier. Penambangan kasiterit telah dilakukan di berbagai negara yang seringkali terdapat berbarengan di mineral granit, tourmaline, tavas, fluorit, dan aparit. Sebagian besar diproduksi dari endapan glacier di sedimen lembah sungai dan sepanjang garis pantai. Deposit glacier kasiterit sedang dikerjakan saat ini di Burma, Cina, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, Malaysia, Nigeria, dan Rwanda. Di Indonesia, penambangan kasiterit terpusat di Kepulauan Bangka Belitung, salah satunya. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu penghasil timah terbesar, menyumbang hingga 20% produksi global. Kasiterit ditambang menggunakan metode tambang terbuka, yaitu metode tambang alluvial mining atau yang disebut juga pressure mining. Metode tambang terbuka ini lebih jelasnya yaitu metode dengan pengerukan adalah suatu teknik penambangan yang dilakukan pada endapan sedimen alluvial, yaitu material seperti pasir, kerikil, dan lumpur dari aliran sungai ataupun arus air lainnya. Setelah itu, dilakukan proses pencucian untuk memisahkan mineral dari lumpur. Setelah ditambang, kemudian proses pengolahan melibatkan pemisahan gravitasi atau yang disebut dengan gravity concentration. Pemisahan gravitasi terdiri beberapa cara, dua diantaranya dapat melalui G concentration, seperti penyaringan di mana partikel kecil menerobos partikel besar dan menyaringnya sesuai dengan densitas dan ukuran. Dan cara yang lain dengan shaking table. Shaking table berdasarkan berat terhadap gaya gesek di aliran air tipis, sehingga partikel ringan akan terdorong lebih cepat searah aliran tersebut. Dan setelah itu memasuki tahap akhir, yaitu tahap peleburan. Peleburan untuk memperoleh logam timah murni. Nah, karena kasiterit didominasi oleh timah, maka penambangannya ini dilakukan untuk produksi timah. Timah dari kasiterit memiliki banyak keunggulan, mulai dari pelapisan logam untuk mencegah korosi, bahan solder elektronik, hingga komponen manufaktur makanan.
Keunggulannya adalah ketahanan tinggi terhadap oksidasi dan daya rekat yang baik. Kontribusi timah terhadap perekonomian khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat signifikan. Berdasarkan data ekspor dari Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai ekspor timah dari provinsi ini pada tahun 2023 mencapai angka USD 1,69 miliar dengan volume ekspor lebih dari 65.000 ton. Pada tahun 2024 hingga data terakhir, nilai ekspor mencapai USD 1,09 miliar dengan volume sekitar 32.000 ton. Sehingga kita dapat melihat kontribusi utama pada perekonomian ini meliputi pendapatan devisa nasional. Timah adalah salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang menyumbangkan pendapatan besar bagi negara. Kemudian tentunya bagi masyarakat juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian peningkatan infrastruktur lokal, kegiatan penambangan seringkali diiringi pembangunan fasilitas pendukung seperti pelabuhan, jalan, dan listrik. Kemudian pengembangannya pada teknologi dan industri hilir, pemanfaatan timah dalam industri solder, kemudian pelapisan logam dan produk elektronik memberikan nilai tambah pada industri manufaktur domestik. Namun, manfaat ekonomis ini perlu diimbangi dengan kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penambangan kasiterit membantu pembangunan infrastruktur, menyediakan pekerjaan, dan mendorong industrialisasi. Itu menjadi sebuah dampak positif, namun dampak negatifnya terhadap lingkungan, termasuk kerusakan lahan, penurunan kualitas air akibat limbah tambang, dan hilangnya keanekaragaman hayati akibat kerusakan habitat maupun polusi. Sehingga penting bagi kita untuk mendorong praktik tambang berkelanjutan seperti reklamasi lahan dan pengolahan limbah. Sehingga di masa depan, pengelolaan mineral seperti kasiterit harus mengutamakan inovasi teknologi dan berkelanjutan. Dengan cara ini, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan tanpa merusak lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya. So, sampai jumpa di next video.